Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Maaf ya, di video kemarin yang saya upload ternyata saya salah pencet. Jadi harusnya bukan itu yang mau saya upload, tapi sudah terlanjur itu yang terupload. Jadi ya sudah, biarin aja. Sebagai gantinya di video ini ya, aku mau jelasin secara detail bagaimana itu syarat-syarat awal apa yang harus kita persiapkan dalam mau membuka usaha praktek mandiri bidan. Langsung aja ya, kita simak sama-sama. Yuk, 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 yuk. Oke, ini dia persyaratan buka praktek bidan ya teman-teman. Yang pertama itu ada syarat administratif. Nah, syarat administratifnya apa aja yang perlu kita siapkan nih? Yaitu minimal kita lulusan D3 kebidanan ya. Sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, terus kita sudah menjadi anggota IBI di setempat, dibuktikan dengan adanya kartu keanggotaan yang aktif. Oke. Lalu sertifikat yang wajib kita miliki yaitu sertifikat APN, MU sama CTU. Akan tetapi kalau untuk sertifikat CTU kita bisa menyusul, yang penting sertifikat APN dan MU-nya terlebih dahulu. Kemudian ada lagi itu melengkapi belangko pengajuan SIPB yang dari IBI. Jadi itu nanti ada belangko 1 bundle dari IBI yang situ nanti kita akan lampirkan fotokopi ijazah, STR aktif, sertifikat APN, ada foto 4x6 background merah seragam IBI, kemudian ada fotokopi kartu anggota IBI, kemudian ada kwitansi bukti lunas pembayaran iuran IBI sampai bulan berjalan minimal. Misalkan kita mau pengajuan ke IBI itu bulan November, berarti minimal bulan November kita harus sudah lunas sampai 1. Dan ada denah lokasi, denah ruangan, kemudian ada juga MOU limbah medis. Jadi kalau nanti mau ngumpulin ke IBI itu wajib sudah ada MOU limbah medis ya teman-teman. Jadi kita wajib mendaftar kerjasama dengan limbah medis yang ada di sekitar tempat kita. Kerjasamanya bebas, mau limbah medis yang mana yang mau kita pakai, dan itu biasanya untuk 1 tahun kerjasama. Terus mana duluan nih yang nanti harus kita siapkan, tempat dulu atau berkas-berkasnya duluan ya? Yang mana kita kumpulin berkas dulu kah atau mana ya? Atau kita siapin dulu tempatnya? Ini kita sering juga banyak bertanya di situ. Jadi sebenarnya yang siapin itu adalah tempatnya duluan ya teman-teman. Jadi tempat dulu siap, baru nanti berkas. Oke, lanjut ke proses perizinan. Di proses perizinan ini kita melewati 3 tahap verifikasi teman-teman. Yang pertama itu verifikasi dari puskesmas. Kenapa puskesmas? Karena dimana kita akan membuka praktek, disitulah kita akan berhubungan dengan puskesmas, karena kita termasuk jejaring dari puskesmas yang ada di wilayah kita. Nah, untuk apa kita memerlukan verifikasi puskesmas? Supaya puskesmas memberikan kita itu surat rekomendasi. Nah, bagaimana caranya? Kita mengajukan surat permohonan rekomendasi puskesmas untuk menerbitkan SIPB. Berkas yang kita butuhkan yaitu fotokopi ijazah, STR KTA, denah lokasi, denah ruangan, serta foto 4x6 1 lembar. Itu kita kumpulkan ke puskesmas sambil kita menunggu untuk dijadwalkan verifikasi oleh tim puskesmas ke tempat kita. Kemudian ketika sudah selesai verifikasi puskesmas akan memberikan surat rekomendasi. Nah, ketika sudah ada surat rekomendasi, kita baru melanjutkan
berkas kita ke IB cabang, yaitu apa aja berkasnya sesuai belangko IB lengkap yang di depan tadi ya teman-teman. Kemudian ditambah surat rekomendasi dari puskesmas yang terbit kemarin. Sama prosesnya, kita menunggu jadwal untuk verifikasi dari tim IB untuk ke tempat kita. Nah, setelah IB selesai, IB juga akan memberikan surat rekomendasi. Nah, dari IB berkas kita akan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, sehingga nanti kita akan menunggu lagi jadwal dari tim verifikasi Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten untuk datang ke tempat kita. Nah, setelah semuanya selesai, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten juga selesai, kembali lagi ke IB untuk IB akan memasukkan berkas kita ke yang namanya PTSP. Kemudian ini lama prosesnya berjalan itu kurang lebih puskesmas membutuhkan waktu 1-2 minggu paling cepat. Sama di IB juga, di Dinas Kesehatan juga sama, kurang lebih 1-2 minggu paling cepat ya teman-teman, tergantung antrian dari banyaknya teman-teman yang mengajukan. Terus jika sudah selesai semua verifikasi dari ketiga puskesmas, IB, dan Dinas Kesehatan, maka IB akan meneruskan berkas kita untuk didaftarkan ke PTSP atau Dinas Satu Pintu ya, mendaftarkan untuk penerbitan SIPB. Kalau di sini teman-teman itu kita dibantu oleh IB, cuma nggak tahu kalau untuk di daerah teman-teman bagaimana, ataukah memasukkan sendiri atau dari IB yang membantu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu sebenarnya ini yang kita tunggu-tunggu ya, berapa sih yang perlu kita siapin sebenarnya? Berapa? Nah ini ya, kita harus menyiapkan dana, yaitu untuk tempat, alat medis, dan sarana prasarana. Tempat sendiri itu sebenarnya kalau kita punya tempat pribadi, atau misal punya orang tua, atau misal punya kita sendiri, itu kita tidak perlu mengeluarkan atau menyiapkan dana untuk tempat. Beda kalau kita yang tempatnya belum punya nih, jadi kita harus menyewa. Jadi kita harus menyiapkan dana sewa kurang lebih minimal 1 tahun 2 tahun dulu. Oke. Jadi besarannya sendiri itu tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di perkotaan pasti lebih tinggi harganya, beda kalau yang agak ke pinggir kota atau di pedesaan mungkin harganya juga akan beda. Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman dan teman-teman mau buka di mana begitu. Kemudian untuk alat medis dan obat-obatan, saya saranin kalau misalkan nih dana kita masih minim, nah kita beli aja alat-alat medis itu yang kualitasnya medium, jadi jangan yang terlalu mahal atau yang kualitas paling bagus ya, karena apa, nanti bisa kita pakai dana kita untuk yang lain lagi. Jadi jangan juga nanti kita beli alat-alat medisnya yang paling murah, jangan, karena nanti kita juga yang akan kesulitan. Kalau misalkan baru berapa lama dipakai alat kita sudah rusak, harus beli lagi. Nah, jadi saya sarankan ambil yang tengah-tengah ya, yang mereknya tengah-tengah, kualitasnya yang merek tengah-tengah. Terus untuk sarana dan prasarana juga sama teman-teman ya, kita mau isi tempat kita itu dengan misalkan meja, kursi, atau peralatan yang lain itu dengan kualitas yang seperti apa. Kalau misalkan kita ambil kualitas yang bagus, berarti otomatis budget kita juga akan banyak. Tapi kalau kita dengan masih modalnya minim ya udah kita beli yang standar aja, jangan juga yang terlalu murah, pokoknya yang standarnya bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan itu masih awet, seperti itu ya. Jadi kalau di total ya ketemunya kurang lebih segitu ya teman-teman, bisa diperkirakan sendiri karena harga di tiap tempat itu berbeda, kurang lebih
estimasinya bisa banyak atau sedikit, itu tergantung, tapi paling minimalnya bisa diminimalkan dengan yang kecil-kecil atau kualitas yang standar dulu untuk awal-awal. Oke teman-teman, saya rasa cukup itu dulu yang mau saya sharingkan ke kalian semua. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran ya untuk teman-teman yang mau buka praktek nih, jadi nggak bingung mau mulai dari yang mana dulu nih. Nah, jangan lupa juga misalkan ada teman atau bidan senior di tempat yang kita kerja, bisa tanya-tanya kepada beliau. Terus ini mohon maaf ya, misalkan nanti di video saya ini ternyata ada persyaratan atau berkas atau apa yang kurang atau tidak sesuai, karena mungkin kebijakan di tiap cabang pun berbeda. Jadi ini kalau yang saya sharing itu sesuai di cabang saya di sini. Begitu. Terima kasih ya teman-teman. Semoga lancar, sehat, rezekinya makin banyak sehingga bisa segera terlaksana untuk membuka praktek bidan dan bisa mandiri. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.